Hai, IHSG hari ini ditutup menguat 0,8% lagi di level 5176,1. Tes area resisten pertama ya di area sekitar 5160 5180-an. Mudah-mudahan besok masih bisa naik dan berhasil di breakout, karena rasanya sih ini meskipun sempat jadi area resisten, rasanya bukan resisten yang begitu kuat ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut dan ke atas area 5200-an lah. Mungkin area-area 5230, 5250-an mungkin ya. Ini close di 5244 ya, area-area situlah. Salah saya tulisnya. 5244. Nah, kira-kira area-area dekat sini lah ya. Atau harapan saya juga berhasil ke area 5300-an lagi atau bahkan lebih tinggi lagi ya, alhamdulillah. Yang jelas yang jelas sekarang ini area si IHSG-nya lagi tes area resisten pertamanya di sekitaran 5160 5180-an, dan mudah-mudahan masih bisa naik dan tes dan main-main ke atas 5200-an. Oke lah ya, itu IHSG-nya. Dan juga hampir lupa, nggak lupa juga selalu pasang trailing stop, dijagain yang udah cuan-cuan ya kan, udah cuan, udah jalan cuan, dipasang trailing stop biar ya kalau turun cuannya nggak hilang, paling nggak jualan meskipun nggak di puncak tapi masih cuan lah ya. Sekarang kita lihat hasil explore aja. IHSG-nya udah cukup sekian dulu aja. Mana ya? Dari atas deh. Antam hari ini auto reject atas, mentok dah. Antam ditutup di atas harga 860-an yang Agustus sempat jadi area resisten, kemudian Agustus September ini, dan hari ini ditutup menguat 24,8%, mentok atas. Bagus ya, tapi kita lihat besok harusnya sih ya udah punya barang ya. Paling nggak beli tadi pasti ada sesuatu yang menarik lah, bisa dijadikan untuk strategi trading. Nah, ini ada inside bar. Kalau kita kasih moving average juga ini bagus kayak gini, membal di setelah tes area MA yang kayak gitu bagus. Minimal sih belinya waktu naik ke atas 900 tadi. Oke lah ya. Happy cuan aja yang udah punya barang dan udah jualan. Yang belum, oh ya, sorry lupa. Yang belum jualan mungkin dijagain aja sih pakai trailing stop. Ini 15 menit ada inside bar. Kalau besok turun ke bawah 930 nggak ada salahnya jualan dulu, take profit dulu aja. MDKA belum turun ke bawah 1760, jadi yang punya barang masih bisa di hold. Jadi selama nggak turun ke bawah 1760 simpen aja, karena tadi juga berhasil sempat naik ke atas 1810, break outside bar yang hari sebelumnya terbentuk. Tapi sayangnya nggak ditutup di atas 1810, karena juga ini area 1810 1830 ini area-area resisten juga. Jadi yang punya barang dijagain trailing stopnya masih tetap di bawah 1760. Kalau turun ke bawah 1760 kabur dulu aja nggak apa-apa. Kalau nggak turun ke bawah 1760 disimpan nggak apa-apa, siapa tahu lancar ke area 1900-an. Next Boga biarin dulu aja. NATO juga kita lewatin, karena bukan kita lewatin, maksudnya ini masih bullish, jadi bisa di hold dulu yang punya barang dan dijagain trailing stopnya di bawah ini loh 505. Bullnya hari ini naik sih ya, hitungannya ya tes area resisten, karena harga penutupan tertinggi sebelumnya adalah di 334. Hari ini tadi dites, mudah-mudahan sih bisa breakout. Cuman rasanya beberapa hari hijau, berapa minggu sih ya hijau, harganya rebound, terus tes area 334, akumnya merah, mungkin ada yang take profit. WSKT hari ini tes area 750 73 berapa sih ya, saya lupa. 730 750 perkiraan area resisten terdekatnya ya.
Dan ya candlenya jadi bentuknya panjang ekor atasnya, panjang buntut atas. Buat yang masih punya barang dijagain aja trailing stopnya di bawah 700. Kalau turun ke bawah 700 kabur dulu, nggak apa-apa karena harusnya udah punya barang dari bawah ya. Terus pewon, pewonnya masih anteng aja di range outside bar yang kemarin terbentuk di 386 406. Jadi strateginya masih sama, buy break 406, area resisten masih di 428 434, sama seperti yang strategi kemarin untuk hari ini. BTPS candlenya jadi macam palu kebalik ya, panjang ekor atas. Akumnya sih emang masih hijau, tapi nggak ada salahnya waspadalah, waspadalah. Sementara ya hari ini sih, jadi kalau misalnya besok turun ke bawah, turun dan tutup ke bawah 3700 kali ya, baru aware lah, baru waspada lah buat jualan. SMRA masih higher low, mudah-mudahan masih ke area, masih lancar ke area 665 685. SCMA-nya akhirnya ditutup di atas 1300. Nih, nah area resistennya di situ setelah lolos. Dan untuk yang pengen nambah barang, kita lihat besok ya. Saya lebih seneng kalau misalnya ada inside bar dulu kayak atau apa. Maksudnya sideways dulu, diem dulu lah di atas area yang kemarin di breakout, baru ada pola yang menunjukkan pola penerusan. Nah, itu ikut lagi nggak apa-apa, atau koreksi setelah naik koreksi membal. Nah, itu ikut lagi nggak apa-apa. CTRA CTRA ya, ini hitungannya tes area resisten ya. Ini close-nya di 785. Ya anggaplah sini tuh masih direspon jadi area resisten, berarti 785 800-annya. Wika pakein aja. Wika candlenya masih higher low, mudah-mudahan sih lancar ya ke 1300-an. Hitungannya sih ini area 1250, berarti masih direspon jadi area resisten karena masih belum berhasil ya berhasil tutup di atas 1250 sih ya. Cuman belum berhasil lewat 1265 aja. Mudah-mudahan masih bisa lancar lah ke 1300-an. Aces. Nah, ini Aces ada inside bar pattern. Mudah-mudahan besok berhasil breakout 1655 dan lancar ke 1750 1815. Jadi strateginya buat besok boleh beli kalau besok naik ke atas 1655. Area resistennya kira-kira di 1750 tuh ada sekitar, masih ada ruang 5%-an, masih lumayan. Mapi masih di range inside bar pattern sih ya. Yang minat sama Mapi lihat besok kalau berhasil break out 670 sih boleh beli. Pal biarin aja. NIKL naik ya hari ini. Tutupan 840. Terus ini hitungannya ya tes area resisten kira-kira di 845 850-an lah ya. 900 belum. MCAS MCAS-nya masih biarin dulu lah ya. Cari yang lain dulu. PNBN, yang minat sama si PNBN kalau besok berhasil lewat 810 aja baru beli. Kalau enggak ya biarin dulu nggak apa-apa. Marknya juga ini candlenya lower high lower low. Kalau mungkin geser ke hourly baru kelihatan, mungkin sideways di jangka pendek dan di range kecil 860 895. Jadi kalau berhasil breakout 895 mungkin bagus, tapi ya area resistennya udah agak deket, kira-kira di 940 960-an. Jadi dari misalnya breakout 895 ya hitungannya persentasenya masih lumayan sih ya. Kira-kira berapa persen sih? Masih 5%-an sih. Dipantau boleh lah ini. Siapa tahu naik. SMSM masih pantang menyerah, higher low dan ditutup di atas 1350-an. Sayangnya sih ya bid overnya volume bid overnya tipis banget.
jadi agak susah. Mapa akhirnya hari ini naik, berhasil ditutup di atas 2170. Kalau misalnya ada yang punya barang ya di hold nggak apa-apa, yang belum punya barang ya udah lihat besok. Ini juga bid overnya rasanya nggak terlalu tebel, sama seperti si SMSM. Baja biarin dulu aja. BHAT mudah-mudahan masih ngisi range sideways-nya di 474515, yang artinya ada peluang dari range harga sekarang ke 500-an. Masih ada ruang. Mudah-mudahan ya. Cepin tadi sempat naik ke atas 6.000, yang udah punya barang di hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan besok masih bisa naik-naik. Yang belum beli ya kalau besok naik ke atas 6.000 boleh beli. Terus cut loss-nya kalau turun ke bawah 5825 masih sama. Area resisten di kisaran 6350 6400. Java juga yang udah punya barang di hold aja. Mudah-mudahan berhasil breakout ini ya. Fraktalnya masih di 1185 ya. Mudah-mudahan berhasil breakout 1185 lah segera. Kalau yang pengen nambah barang ya tunggu breakout 1185 aja. Siapa tahu besok ada sesuatu yang enak untuk dijadikan strategi trading. Demas masih di range inside bar. Strateginya masih sama sih ya. Selama nggak turun, yang punya barang selama nggak turun ke bawah 222 ya disimpan dulu aja. Yang pengen beli tunggu naik ke atas 240, tunggu break 240-nya. Karena kalau enggak ya, kalau siapa tahu masih lama sideways di 222 240-an kan. Keren fraktal masih di 116. Sinyal untuk nerusin reboundnya itu kalau berhasil breakout 116. BBNI naik sih, saya suka sebenarnya reboundnya si BBN ini. Sayangnya akumnya kemarin merah big playernya nggak rajin akumulasi sayangnya. Sebenarnya kalau chartnya ini saya suka sideways kalau kita kasih moving average coba. Nah ini kan sideways di range 4610 4740 cenderung di atas MA, kemudian breakout. Saya suka sih, sayangnya akumnya baru hari ini hijau. Ya sudah, yang punya barang disimpan dulu aja ya, siapa tahu lancar ke area 5050-an, karena perkiraan area resistennya ya kira-kira 5000 5100. Adro hari ini juga naik, bikin high lagi, mudah-mudahan besok masih lancar. Yang tadi sempat beli masih disimpan belum dijual ya nggak apa-apa sih. Yang belum punya ditunggu aja. Ini 15 menitnya ada inside bar pattern ya 1170 1200. Jadi yang udah punya barang bisa pasang trailing stop di bawah 1170, yang belum beli tunggu breakout 1200. Terus GGRM ini gantilah ini. GGRM ini kalau kita lihat beberapa hari 3 hari minggu ini lah ya. Minggu ini tuh cenderung mungkin sideways di range 43575 44900. Jadi saya pilih wait and see aja dulu. PTBA berhasil breakout, mana fraktal saya? Nah, berhasil breakout fraktal 2040, tutupan 1 tick di atas fraktal. Di atas fraktal 2040. Strateginya masih sama sih seperti yang kemarin untuk hari ini. Jadi buat yang kemarin yang tadi udah beli ya udah di hold dulu. Yang belum sempat beli besok mau beli nggak apa-apa. Cut loss-nya masih di bawah 1965. Strateginya masih sama. Perkiraan area resistennya masih sama juga di kisaran 2100-an, 2150, 2170. Mudah-mudahan lancar ya. HMSP tadi sempat naik ke atas 1575 tapi nggak berhasil tutup ke atas 1575. Dan yang punya barang ya pasang aja trailing stop di bawah 1535. Selama nggak turun ke bawah 1535 biarin aja di hold. Tekim lanjut naik hari ini, perkiraan area resistennya di 6500-an. Mudah-mudahan lancar. 6500 6625. RALS
RALS-nya hari ini masih di range outside bar yang kemarin dibentuk ya. Tapi deket area resisten 600-an ini loh. Jadi ya saya pilih lihat besok lah ya. Mudah-mudahan juga kalau misalnya berhasil breakout nggak lama-lama nyangkut di 600-annya. Kalau kita lihat kasih MA lah. Nah, ya belum enak juga. Terus BJBR BJBR hitungannya sih tes area resisten ini sih. Berapa ini sih? Tutup di 990. Nah, itu area resistennya 990 1005. BWPT ini menarik ya. Ini besok diperhatiin boleh nih. Fraktalnya di 99. Siapa tahu kalau berhasil breakout 99 ada peluang lanjutin rebound. Mungkin ke area-area 109, 107, 110-an mungkin ya, siapa tahu ya. Siapa tahu. Ya lumayan sih kalau misalnya dari sini ke situ. Ada 10%-an, tapi ya tunggu lihat besok ya. Area cut loss-nya juga lumayan gede. Kalau buy if break 99 cut loss-nya mau nggak mau di sini dulu bawah 94 agak lumayan sih. Excel ini juga menarik perhatian saya. Saya suka chartnya. Fraktalnya di sini. Fraktalnya di 2240 meskipun ini area 2290-nya belum tertembus, tapi kalau kita lihat pergerakan harganya ya, rasanya kalau berhasil breakout 2240 dan bertahan di atas itu ada peluang lanjut sih, ada peluang 2290-nya ini ntar ketembus kayak gitu. Jadi ya, tapi lihat besok ya. Akumnya hari ini 2 hari, malah 2 hari ini merah soalnya. Mungkin ada yang taking profit mungkin. BCA masih lanjutin naik, akhirnya tutup di atas 29375. Mudah-mudahan masih lancar ke 30 ribuan. Yang udah punya ya di hold aja dulu. Mandiri tes area resisten pertamanya di 5775 5825, hold dulu aja, belum ada sinyal sell. Kalau mau pasang trailing stop di bawah ini boleh, bawah 5625 boleh, atau mau dibuletin kalau turun ke bawah 5600 mau jualan juga boleh. Tebik akhirnya hari ini naik. Ini Tebik saya suka trennya sih, trennya harganya rapi, trennya masih terjaga banget sih sebenarnya. Hari ini berhasil breakout dan tutup di atas mana ya tadi, di atas 1400. Yang punya barang di hold dulu aja, yang belum punya atau mau nambah barang tunggu dulu, tunggu koreksi baru rebound ikutan beli, atau tunggu sideways kecil terus ada sinyal ada konfirmasi penerusan tren baru ikutan beli. Kalau sekarang saya pilih tunggu dulu aja. INTP tes area resisten 11400 11600. Yang punya barang dijagain, kalau turun ke bawah ini 11400 kabur. SMBR ya hitungannya tes area resisten ini ya 555 570. PPRE biarin dulu. Crash tes area resisten terdekatnya sih di 362 370. Beberapa hari yang lalu ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah, sempet sih ngajakin beli waktu naik ke atas 324 ya, kalau saya nggak salah ingat. Dan harusnya masih disimpan karena belum kena cut loss. Yang masih punya barang jagain aja, trailing stopnya masih di bawah 352 sih. Kalau nggak turun bawah 352 ya disimpan dulu nggak apa-apa. Asri hari ini candlenya bikin higher low tapi doji. Coba lihat yang lain. Bentar, hourly-nya gimana? Lihat yang lain dulu lah. DAX, BNII, Breeze-nya edan, naik lagi, reject lagi dah. Ya udahlah, yang masih punya barang selamat. Dijagain aja trailing stopnya. Jangan sampai udah
cuan segini terus tiba-tiba hilang gitu kan. Ya kalau kayak gini dijagain aja ya, siapa apa namanya? Auto reject bawah kan 7%. Jadi kalau misalnya turun 5%, misalnya nih beli dari, karena beberapa hari yang lalu kan saya sempat ajakin beli waktu nembus ke atas 880 tuh. Misalnya sampai sekarang masih disimpan. Jadi kalau turun 5% dari 1405, rasanya masih cuan cukup sangat lumayan. Masih lumayan banget ya cuannya dari, anggaplah beli di 8, di sinilah. 5% dari 1405 berapa? 1405 dikurangi 5%. 13 1335 lah. 1335 13. Nah, 1335. Nah, ini ya yang diganti. Nah, anggaplah beli dari 915 ini. Beli dari 915 dan jualan di 1335 masih cuan hampir 50%. Istimewa. Ya udahlah. Itu dulu dari saya pembahasan beberapa saham hasil ekspor dan sekilas tentang market hari ini, yang hari ini juga masih menguat dan mudah-mudahan besok masih bagus marketnya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar, dan bye-bye.